gitu cepat. La taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zaman. Kiamat tidak akan terjadi sehingga waktu terasa sangat cepat. Satash'uru as-sanata ka syahrikum. Kalian akan menemukan satu tahun kalian seperti satu bulan. Wa inna syahra kas usbu'ikum. Ya, satu bulan sama dengan satu minggu. Wa usbu'ikum ka ayyamikum. Satu minggu terasa seperti satu hari. Wa ayyamukum ka sa'atikum. Satu hari kalian sama dengan satu jam kalian. Wa inna sa'atakum, ya, dan sesungguhnya satu jam kalian seperti satu kedipan mata. Artinya betapa waktu terasa sangat singkat sekali. Sebetulnya waktu kuantitasnya tidak berubah, tapi kualitasnya yang berubah. Apa yang membuat waktu terasa sempit? Hilangnya keberkahan dari waktu itu sendiri. Jadi ketika Allah mencabut keberkahan dari waktu hidup manusia, maka di saat itulah waktu terasa sempit, tidak ada berkah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang berkah, tidak ada kebaikan yang membuat kita merasakan arti kehidupan kita. Apa yang menyebabkan waktu ini terasa tidak berkah? Banyak Bapak Ibu. Di antaranya adalah intisyarul ma'asi, banyaknya kemaksiatan di mana-mana. Itu yang menyebabkan waktu tidak berkah. Baik, ada seorang penulis ternama dari Timur Tengah. Beliau bernama Majid Kailani. Nah, Majid Kailani membagi waktu dari Rasulullah sampai ke kita itu menjadi 3 periode. Periode pertama disebut periode sehat. Disebut periode sehat karena loyalitas manusia berporos kepada risalah, sehingga seseorang dihormati. Tolak ukur untuk menghormati seseorang dipandang mulia itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kedekatan risalah lah seseorang dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Nah, fase ini diwakili oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka sebagai generasi terbaik di muka bumi yang Allah keluarkan untuk manusia di muka bumi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah adalah orang-orang terbaik juga. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini yang membuat mereka baik. Menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, melarang kemungkaran. Dan tidak ada waktu yang terbaik melainkan waktu di mana Rasulullah dan para sahabat hidup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian masa sesudahku, para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, tabi'in, ya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Jadi Rasulullah menyebutkan terbaik itu sampai 300 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Periode yang kedua adalah periode sakit. Disebut periode sakit karena loyalitas manusia bergeser, bukan lagi kepada risalah Islam. Seseorang dimuliakan bukan karena ketakwaannya kepada Allah, tapi seseorang dihormati karena kekuasaan atau kepada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Nah, masa ini adalah masa yang diwakili oleh dinasti, oleh mulkan, yaitu mulkan Adhan. Disebut mulkan karena mengalami perubahan sistem kepemimpinan yang tadinya khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu para sahabat khulafaur rasyidin al-mahdiin, bergeser menjadi mulkan, sistem nasionalisme kalau bahasa kita. Dan saat itu kekuasaan yang menjadi tolak ukur seseorang dimuliakan. Dan ketika kekuasaan yang menjadi alat ukur, parameter seseorang dimuliakan, maka harta mengikuti kekuasaan, wanita mengikuti. Biasanya ada istilah harta tahta wanita. Nah, ini periode sakit, ya. Dan di saat itu umat Islam terkena penyakit wahan, kata Rasulullah. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka tidak ada itikat untuk berjuang menjaga kehormatannya. Periode yang ketiga adalah periode kematian. Disebut periode kematian, loyalitas manusia bukan lagi kepada kekuasaan, apalagi kepada iman dan takwa, kepada agama, kepada risalah, bukan.
tapi kepada materi dunia, harta kekayaan. Maka di saat itu bukan penyakit wahan lagi yang melanda umat, termasuk umat Islam, tapi hedonis, materialis. Periode kematian ini adalah periode kita semua. Dan kita menyaksikan inilah kondisi kita hari ini. Dan inilah waktu yang makin tidak berkah. Ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, hari ini kita berada di zaman yang lebih buruk daripada zaman kemarin. Tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Dan jangan harap tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Itulah fakta yang akan kita dapati sampai kita bertemu dengan Allah. Di saat Hajjaj, satu dari khalifah dinasti Umayyah memimpin, situasinya nggak jauh berbeda dengan kondisi kita hari ini. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kriminalitas merajalela, kezaliman terjadi bahkan di tingkat penguasa. Pada saat itu para tabi'in curhat sama Anas bin Malik. Fasyakauna anil Hajjaj, kami curhat kepada Anas bin Malik tentang buruknya kepemimpinan Al-Hajjaj. Bagaimana ini Anas? Apa yang harus kami lakukan wahai sahabat Rasulullah? Maka apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la yati alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidak akan datang pada kalian satu zaman illa ba'dahu asyarrun minhu, melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Tidak akan datang satu tahun melainkan tahun itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Dan tidak akan datang satu masa melainkan masa itu lebih buruk daripada masa sebelumnya. Itulah masa-masa yang dihapusnya berkah atau dicabutnya berkah oleh Allah dari kehidupan umat manusia. Maka manusia dibikin sibuk untuk mewujudkan mimpi dan angan-angan mereka. Karena tingginya angan-angan manusia, karena panjangnya angan-angan dan mimpi mereka, maka waktu tidak cukup oleh mereka terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga itulah kenapa dikatakan waktu terasa lebih pendek, karena banyaknya ambisi yang belum tertunaikan. Walaupun demikian, Allah masih memberikan waktu panjang bagi mereka, karena di antara mereka masih ada jamaah, masih ada taifah yang tetap menegakkan Islam, menghidupkan Quran dan Sunnah. Maka tauhid ada pada komunitas mereka, pada jamaah mereka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi. Akan selalu ada satu taifah dari umatku sepeninggalku nanti, satu taifah dari umatku yang menegakkan kebenaran. La yadurhum man hudalahum, mereka tidak merasa dibahayakan oleh orang-orang yang menggembosi mereka, dan tidak akan berpengaruh kepada mereka. Man khalafahum, orang-orang yang memperselisihi mereka. Wahum qadirina alal haq, qaimina alal haq, zahirina alal haq. Mereka tetap menang dalam kebenaran. Karena keberadaan mereka inilah Allah memberkahi mereka, sehingga mereka berkuasa 1262 tahun. Hari ini kita berada di fase yang keempat. Di fase ini umat Islam tidak lagi memimpin dunia. Yang memimpin dunia adalah Barat. Inggris memimpin sekutu menghancurkan Turki Utsmani. Saat itu umat Islam dipecah-pecah dalam frame nasionalisme yang tadinya umatan wahidah. Sudah dipecah-pecah dalam frame nasionalisme, dipecah-pecah lagi dalam multi ormas, multi olpor, madhab, sekte dan sebagainya. Makin kecil umat Islam peluang untuk bisa bersatu kembali. Di saat itulah kembali pada muslimin, Allah cabut berkah dari kehidupan manusia sehingga waktu terasa sempit. Ya. Dan hanya sedikit manusia yang angan-angan dan cita-citanya yang terpenuhi. Kebanyakan mereka hidup dalam kesulitan dan tidak terwujudnya apa yang mereka ambisikan tentang dunia. Nah, kenapa demikian? Karena orientasi hidupnya dunia, dunia dan dunia. Dan ketika dunia yang menjadi orientasi hidupnya, maka terasa tidak cukup apa yang mereka dapatkan. Maka sibuklah hidup mereka untuk mencari dunia, sehingga dunia terasa kurang waktu 24 jam. Saking banyaknya ambisi yang belum terwujud. Nah, inilah dikatakan oleh Rasulullah SAW, sempitnya waktu. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam saja, dan 1 jam kalian bagaikan waktu sesaat saja. Ketika seseorang disiksa di kubur, dan ketika nanti ahli neraka masuk ke dalam nerakanya dan merasakan bagaimana pedihnya siksa neraka, waktu mereka penuh dengan siksa neraka, mereka berkata kepada Allah, Rabbana arji'na ila dunya sa'atan satajiduna minas salihin. Ya Allah,
kembalikan aku ke dunia sesaat saja ya Allah, sekejap saja, sesaat saja. Niscaya engkau akan dapati kami termasuk orang yang soleh, yang mereka minta cuma sesaat, tidak minta semenit, tidak minta 1 jam. Karena di saat seseorang disiksa di dalam neraka, di situ dia faham arti nilai waktu semenit atau sesaat ketika digunakan untuk kebaikan.